Nah guys, kembali lagi di channel Aprisitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, ataupun kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari berbagai aspek yang barusan saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi baik terhadap kondisi energi kamu, manusia yang selama ini kamu prioritaskan, serta pihak ketiganya. Oke Wageng, sama seperti biasanya, saya tidak memiliki judul atau topik yang akan saya angkat atau yang akan saya bahas, tetapi saya akan berusaha untuk berbagi cerita dari setiap kartu yang akan saya ambil nanti secara acak. Apakah cerita di balik dari kartu tersebut akan memberikan suatu gambaran yang bersifat positif atau kebalikannya? Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya kembalikan terhadap pola pemikiran kamu, semuanya saya kembalikan terhadap situasi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Nah guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Apakah informasi atau cerita di balik dari kartu yang ada di depan saya ini akan memberikan suatu gambaran yang bersifat positif atau kebalikannya? Kita langsung terhadap kartu pertama. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan, muncul kartu yang saya pegang ini, di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seperti memberikan suatu isyarat atau berbicara terhadap kondisi satu energi, yang dimana kondisi energi tersebut untuk saat ini saya melihat dan saya merasakan sepertinya ada satu bentuk pergerakan, tetapi bentuk pergerakan ini sangat mendominasi terhadap kondisi perasaan dan pemikiran. Kalau saya mencoba untuk menarik dari kondisi pemikiran, mungkin pemikiran sedang tidak jernih. Kalau saya menarik dari kondisi perasaan, mungkin perasaan sedang berada di dalam situasi yang tidak ada keharmonisan. Kalau saya mencoba untuk mengarahkan kartu yang saya pegang ini terhadap posisi energi yang dimiliki oleh pihak lain atau orang lain, serta mengesampingkan satu energi yang saya katakan tadi, bisa saja kartu yang saya pegang ini menjelaskan bagaimana karakter yang dimiliki
di mana karakter tersebut seperti mementingkan diri sendiri, tidak mementingkan bagaimana situasi yang terjadi terhadap orang di luaran sana berdasarkan dari ketulusan ataupun kesetiaan. Apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap posisi energi kamu, dan apa yang barusan saya katakan tadi bisa saja mengarah terhadap manusia tersebut. Akan tetapi, sebelum saya mengarah terhadap manusia tersebut, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap diri kamu, di mana ketika diri saya mengarah terhadap posisi energi kamu, baik secara pemikiran, perasaan, ataupun kondisi batin kamu, dari ketiga aspek yang barusan saya katakan tadi, bisa saja saya mengategorikan diri kamu sangat membutuhkan seseorang, di mana ketika kamu membutuhkan seseorang untuk menjadi tempat atau teman berbagi cerita. Karena untuk saat ini diri kamu yang saya lihat membutuhkan yang namanya bimbingan, membutuhkan yang namanya pencerahan, membutuhkan yang namanya motivasi, membutuhkan yang namanya pemikiran agar bisa bersifat positif. Saya bingung harus berbicara apa terhadap diri kamu karena pergerakan energi kamu ini benar-benar sedang tidak stabil. Ibarat pergerakan energi yang sudah menyerah tetapi masih memiliki semangat. Ibarat pergerakan energi yang kelelahan tetapi masih memiliki suatu sikap yang amat ambisius. Apa yang barusan saya katakan, itu masih berdasarkan dari pergerakan energi kamu. Belum acuannya dari kartu yang saya pegang ini. Kalau acuannya dari kartu yang saya pegang ini, bisa saja kartu yang saya pegang ini secara jelas seperti mengungkapkan orang yang kamu prioritaskan tidak pernah memberikan diri kamu yang namanya suatu arahan. Ibaratnya, Wak Geng, perjalanan komitmen kamu itu antara rukun dan harmonis, saya rasa tidak pernah berjalan sesuai dengan keinginan kamu. Ya, bagaimana mungkin bisa berjalan berdasarkan keinginan kamu agar diri kamu bisa mendapatkan kerukunan atau keharmonisan, sementara orang yang kamu prioritaskan masih memiliki karakter yang begitu sangat arogan, egois, keras kepala, ingin menang sendiri, mementingkan diri sendiri. Kalau saya mencontohkan contoh kecil dan mengumpamakan manusia itu lebih menjaga penampilannya daripada menjaga komitmennya. Karena secara tidak langsung, kalau orang yang kamu prioritaskan lebih menjaga secara penampilan, berarti penampilan itulah yang membuat manusia tersebut seperti memiliki karakter yang tidak memperdulikan siapapun yang memberikan berbagai keberuntungan. Itu yang saya lihat dari perjalanan komitmen kamu dari kartu yang saya pegang ini. Saya tidak tahu apakah perkataan saya tadi kamu membenarkan atau tidak,
Setidaknya kartu ini sudah cukup jelas untuk membuktikan manusia itu adalah manusia yang terlalu diktator. Tuh dia geng. Kartu pertama yang saya pegang, kartu The Empress. Mengarah terhadap unsur api, berlambangkan 3 zodiak. Aries, Leo, dan Sagittarius. Kalau saya mencoba untuk mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi, bisa saja kartu yang saya pegang ini kembali untuk menggambarkan karakter manusia itu adalah manusia yang tidak bisa mengendalikan emosi. Manusia itu tidak bisa mengendalikan emosinya. Apa sedikit marah. Ketika keinginannya tidak terpenuhi, kamu diblokir. Ketika manusia itu menuntut sesuatu hal dan kamu tidak bisa untuk memberikan, bukan karena diri kamu tidak mampu, tetapi manusia itu seakan-akan mengambil sikap acuh tak acuh. Bagaimana mungkin bisa diri kamu ini mengarahkan seseorang kalau karakter itu masih keras kepala? Kan keras kepala dia ini yang membuat diri dia pergi dari kehidupan kamu. Keras kepala dia ini yang membuat diri dia menganggap diri kamu itu adalah orang yang tidak penting. Apa yang keluar dari mulutnya tidak menjamin dari tindakan yang kamu terima. Kartu yang saya pegang ini, geng, yang ingin saya bahas bukan mengenai bagaimana karakter dia, bukan mengenai bagaimana keadaan komitmen kamu di masa lalu, tetapi yang ingin saya bahas bagaimana penilaian manusia itu ketika melihat diri kamu untuk saat ini. Bagaimana karakter kamu yang dipandang oleh manusia tersebut untuk saat ini. Muncul kartu Queen of Wands. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu Queen of Wands. Di mana kemunculan kartu Queen of Wands ini, kartu yang berbicara terhadap raja atau ratu yang memegang satu tongkat. Tongkat yang dipegang ini seperti menggambarkan ketika manusia tersebut melihat diri kamu untuk saat ini, dia menganggap diri kamu seperti orang yang egois. Dia menganggap diri kamu seperti orang yang masih menyimpan suatu dendam. Dia menganggap diri kamu untuk saat ini seseorang yang memiliki kepercayaan diri yang begitu sangat tinggi. Dia menganggap diri kamu untuk saat ini seperti orang yang begitu sangat sombong. Dia menganggap diri kamu untuk saat ini tidak mau lagi untuk membantu diri dia. Dia menganggap diri kamu untuk saat ini seperti tidak lagi memiliki suatu gairah untuk memperdulikan diri dia. Ibaratnya ketika manusia itu ada koneksi terhadap diri kamu, dia menganggap diri kamu sebagai lawan. Ketika koneksi tersebut tidak lagi berbicara terhadap manusia itu justru menganggap diri kamu sebagai lawan dari diri dia. Nih, dia geng. Sudah sewajarnya memang kalau memang diri kamu bersikap seperti orang yang sombong, arogan, keras kepala, itu sudah sewajarnya. Karena
ketika pergerakan itu berbicara terhadap diri kamu, karena diri kamu sudah terlalu banyak menerima berbagai pengalaman dan kamu sudah belajar dari situasi di masa lalu. Situasi di masa lalu itu yang mengharuskan diri kamu untuk berbuat seperti apa yang dia nilai dari diri kamu untuk saat ini. Muncul kartu The Empress. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu The Empress. Di mana kemunculan kartu The Empress ini, raja di atas raja, ratu di atas ratu. Kalau saya mencoba untuk menarik dari kata The Empress ini seperti menggambarkan pergerakan energi kamu yang dia nilai untuk saat ini seperti sudah memiliki suatu keanggunan, kewibawaan, karisma, dan seperti orang yang begitu sangat luar biasa sukses. The Empress ketika meninggalkan diri kamu, dia menilai diri kamu ini sudah anggun. Dia seperti menganggap diri kamu ini cenderung tidak mau berdamai terhadap diri dia. Dia menilai diri kamu ini sudah tidak mau lagi untuk diganggu. Dia menilai diri kamu untuk saat ini sedang fokus untuk memajukan kehidupan kamu. Dia melihat diri kamu untuk saat ini seperti sudah membatasi kehidupan. Dia melihat diri kamu untuk saat ini tidak mau lagi untuk ceroboh ketika menerima posisi manusia tersebut. Dia melihat diri kamu untuk saat ini seperti seseorang yang tidak mau lagi untuk memberikan kesempatan. Dia melihat diri kamu untuk saat ini seperti seseorang yang bisa bangkit dari situasi kesetresan. Wah, luar biasa ya wagenya. Mantap berarti diri kamu ini. Muncul kartu Queen of Swords. Raja atau ratu yang memegang satu pedang. Pedang yang dipegang seperti berbicara mengenai hal negatif. Di mana hal negatif ini dari karakter kamu, di mana diri kamu seperti apa ya? Seperti sudah menganggap manusia itu lenyap. Seperti sudah menganggap manusia itu sudah tidak layak lagi untuk masuk di dalam kehidupan kamu. Seperti sudah menganggap manusia itu sudah tidak penting lagi. Sudah menganggap manusia itu seperti antara tiada dan ada. Queen, raja atau ratu yang dahulu diri kamu ini seperti malaikat, memiliki hati yang begitu bersih, hati yang begitu tulus, hati yang begitu setia, hati yang begitu sabar, hati yang selalu memahami dan mengerti manusia itu. Tetapi untuk saat ini tidak ada lagi seperti itu sepertinya yang saya lihat. Boro-boro untuk memberikan hati yang bersifat sabar. Mendengar namanya saja mungkin diri kamu sudah merasa muak. Sudah seperti apa? Ibarat Lucifer diri kamu ini. Lucifer yang menghantui pergerakan manusia itu agar manusia itu tidak bisa mendapatkan yang namanya perkembangan hidup. Tetapi kalau saya kembali, apa penilaian dia terhadap diri kamu dengan kemunculan kartu Queen of Swords? Dia marah, dia cemburu, dia tidak terima, dia kecewa, dia seperti menyalahkan perubahan diri kamu. Enak banget ya si mangkuk tepung terigu. Bisa pula dia marah terhadap diri kamu.
Seharusnya yang marah itu kamu. Kenapa dia pergi ketika diri dia sudah diberikan suatu perubahan di dalam hidup? Seharusnya kan diri kamu yang marah, bukan dia. Marah yang dijadikan sebagai alasan untuk masih ingin terkoneksi terhadap diri kamu. Queen, dia melihat diri kamu ini sudah karakter yang keras kepala juga. Berbagai cara dia lakukan agar bisa meyakinkan diri kamu, tetapi caranya tidak bisa. Makanya dia marah, cemburu. Wah, ternyata orang di masa lalu saya bisa bangkit ya. Ternyata orang di masa lalu saya sudah tidak bisa lagi untuk dirayu. Kalau seandainya dari dulu diri kamu seperti ini, wah geng, bersikap tegas, tidak lemah lembut, tidak lemah gemulai, tidak dianggap sebagai orang baik, saya rasa tidak ada yang namanya suatu keterpurukan yang kamu rasakan, dan kamu tidak akan menganggap komitmen kamu itu penuh dengan beban. Kalau seandainya di masa lalu diri kamu seperti itu karakter, tetapi ya situasinya sudah terjadi, ya apa mau dibilang kan? Setidaknya situasi di masa lalu itu sudah membuat diri kamu agar diri kamu dipandang oleh manusia itu berubah. Ada nilai positifnya juga dari karakter manusia itu di masa lalu. Sehingga manusia itu tidak bisa lagi memperlakukan diri kamu dengan seenak-enak otak jidatnya. Bagaimana, Wak Geng, dari apa yang barusan saya katakan tadi? Apakah bisa masuk secara logika kamu? Ya, kalau menurut diri kamu bisa masuk secara logika kamu, ya silahkan angkat. Tetapi kalau menurut diri kamu tidak bisa masuk secara logika kamu, ya tidak usah angkat ya. Anggap saja kita berdiskusi, anggap saja kita menggibah, anggap saja kita bertukar pikiran antara adik dan kakak, kakak dan adik. Ya, Wak Geng? Dan saya tidak memberikan suatu sugesti agar perkataan saya tadi bisa bermain di dalam pemikiran kamu. Semua kembali terhadap diri kamu. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu Queen of Cups. Queen of Cups, raja atau ratu yang memegang satu cawan. Cawan yang dipegang seperti menggambarkan manusia itu menganggap diri kamu sudah tidak lagi setia. Manusia itu menganggap diri kamu sudah begitu sangat tidak memberikan rasa simpati atau empati. Manusia itu menganggap diri kamu masih menyimpan rasa emosional. Manusia itu menganggap diri kamu sudah tidak peka lagi terhadap diri dia. Nih, kamu tidak peka membuat diri dia marah. Kamu tidak peduli membuat diri dia marah juga. Kamu tidak memberikan sikap pertolongan terhadap diri dia, dia pun marah juga. Itu marah, menyalahkan diri sendiri atas kebodohannya sendiri. Muncul kartu Justice. Unsur udara berlambangkan 3 zodiak: Aquarius, Gemini, dan Libra. Kalau saya mencoba untuk mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi, keluarnya kartu Justice, ibaratnya manusia itu masih menganggap diri kamu adalah hubungan karma, yang dimana hubungan karma tersebut akan dipertemukan di kemudian hari. Tetapi kalau saya berbicara dari sisi lainnya, bagaimana tanggapan manusia itu ketika melihat diri kamu untuk saat ini? Ketika saya mengangkat kartu ini, dia tanggapannya, kamu sedang meremehkan dia, kamu sedang menghina dia.
kamu sedang memberikan suatu respon untuk menginjak harga diri dia. Wajar sih memang kalau situasi itu dia terima, karena kartu terakhir ini adalah kartu keadilan. Berbicara harus seimbang, di mana keseimbangan itu hasil dari perbuatan di masa lalu untuk membuktikan bahwasannya seseorang sudah berubah. Inilah tanggapan yang diberikan oleh manusia tersebut, kamu di mata dia. Semua kartunya Queen, Queen of Swords, Queen of Wands, Queen Queen of Cups dengan The Empress. Ini ratu, ini raja, di atasnya The Empress. Sudah jelas The Empress ini seakan-akan ketika manusia itu memberikan penilaian terhadap diri kamu dari berbagai sudut pandang, manusia itu belum bisa kehilangan diri kamu secara hakiki. Secara derajat pun bisa, Wage. Karena diri kamu kan pernah mengangkat derajat diri dia. Oke Wak Geng, hanya itu yang bisa saya berikan informasinya terhadap diri kamu dari berbagai kartu yang barusan saya ambil ini. Sekian dulu informasinya, salam kartu tarot, salam zodiak.